Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Losoverian dari kelas R4G dengan NPM 2019 Di sini saya akan melakukan konseling layanan konsultasi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebelum kita melakukan konseling, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Sheila Losa, saya selaku konselor. Kakak bisa manggil saya Kak Sheila atau Bu Sheila. Ya, saya sendiri Happy Luciana Dewi. Ibu bisa memanggil saya dengan Kak Happy. Baik, saya panggil Kak Happy ya. Iya. Sebelumnya Kak Happy sudah pernah melakukan konseling? Belum sih, Kak. Oh, belum. Karena Kak Happy belum pernah melakukan konseling, saya jelaskan dulu ya konseling itu apa. Konseling itu proses pemberian bantuan oleh konselor saya sendiri kepada klien atau Kak Happy yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan yang sedang dialami oleh Kak Happy. Baik, Kak. Jadi saya di sini mau melakukan konsultasi mengenai masalah kakak saya. Baik, jadi sekarang kita akan melakukan konseling layanan konsultasi ya Kak. Iya. Jadi permasalahannya apa nih Kak? Jadi gini, Kak, saya punya kakak lelaki. Nah, dia tuh usianya tahun ini udah menginjak usia 28 tahun. Nah, tetapi dia tuh belum bekerja, Kak. Dia sudah lulus kuliah kan. Seharusnya kalau udah memiliki ijazah S1 itu udah gampang lah cari kerja ya. Tapi dia sampai sekarang sudah 5 tahun ini dia menganggur, tidak memiliki pekerjaan. Tapi terakhir dia pernah bekerja di Bank BNI. Dan itu seleksinya itu satu Indonesia, Kak. Dan dia lolos. Nah, ketika dia lolos, dia baru kerja sebulan kalau nggak salah deh. Tiba-tiba dia keluar gitu aja. Itu kenapa tuh Kak? Nah, saya juga nggak tahu. Nah, orang tua saya menanyakan kepada dia. Dia jawabnya kayak malah kayak nggak mau ngasih alasan gitu, Kak, kenapa dia tuh keluar dari pekerjaannya dia. Nah, sampai sekarang dia itu juga belum mendapatkan pekerjaan lagi. Dan saya sama orang tua saya tuh bingung gimana gitu dia mau cari kerja di mana. Baik, tapi kakak sudah bertanya kepada kakaknya kakak segitu untuk kedepannya dia tuh mau kerja apa, atau orang tua kakak sudah bertanya gitu? Kalau saya sih sudah nanya dan orang tua saya juga sudah menanyakan. Cuman dia hanya menjawab kayak kayak gimana sih, kayak dia langsung nggak mau ngomong gitu loh, Kak. Jadi kayak dia malah tuh menghindar gitu. Jadi dia tuh lebih menutup diri gitu kan? Nah, iya, semacam introvert. Oh, Dia tuh orang begitu. introvert banget. Kalau boleh tahu Kak Happy memiliki berapa saudara? Saya ini 4 bersaudara. Kakak saya 2 perempuan, yang ketiga ini lelaki, dan saya anak terakhir. Nah, yang 2 ini kakak saya sudah menikah dan sudah bekerja. Dan mereka sudah tinggal di rumahnya masing-masing. Jadi yang di rumah ini hanya saya, orang tua saya, dan kakak saya yang lelaki. Jadi saya tuh bingung, Kak, mau bilangin dia tuh gimana. Setiap saya kasih ini ada lowongan nih di sini, dia cuman kayak iya doang gitu loh. Tapi kedua kakak Kak Happy yang lain sudah berbicara juga terhadap kakak yang cowok? Ya sudah, cuman jawabnya juga sama seperti itu, Kak. Jadi gimana ya, dia tuh komunikasinya kurang intinya. Tapi jadi dia nggak pernah menceritakan apapun terhadap kakak atau Iya. orang tua kakak gitu ya? Betul sekali. Berarti dia tipe yang introvert. Biasanya kalau tipe yang introvert itu harus kita ada pendekatan lebih khusus lagi Kak. Jadi mungkin Kak Happy bisa lebih mendekatkan diri kepada kakaknya, mungkin dengan sering bertegur sapa dulu nih. Pasti kan dia mikir, oh adik gue peduli nih sama gue gitu. Terus ntar kakak bisa kan tuh makin lama kakak mendekatkan diri kakak ke kakak-kakak ini. Terus kakak bilang kayak kamu ke depannya tuh mau bagaimana, kan kasihan orang tua kan semakin bertambah umurnya gitu ya, kayak mungkin dia sekarang tuh pikirannya belum terbuka karena mungkin pertama dia introvert, dia nggak pernah keluar rumah Kak? Nggak pernah sama sekali. Jadi selama ini kalau di rumah kegiatannya ngapain tuh Kak? Ya gitu, Kak, kayak makan, tidur, main game terus. Sampai saya tuh pusing, Kak, ngeliatin dia, kayak bosen banget pekerjaannya begitu-begitu doang gitu. Tapi orang tua kakak gimana tuh
nggak marah gitu kalau dia Ya kayak gitu? kadang marah, cuman kayak udah capek aja gitu kak, udah 5 tahun kan ya kayak pengangguran gitu, jadi capek kak, ya udah biarin aja gitu. Oh, jadi itu di sini karena dia udah lama gitu ya Kak menganggur, jadi Kak Happy dan orang tua Kak Happy itu sudah bingung harus bagaimana Ya gitu. betul. Karena juga di sini dia introvert dan Kak Happy juga tidak dekat ya dengan kakaknya, dia juga tidak dekat dengan orang tua kakak. Jadi kayak sebatas hanya tinggal serumah aja gitu, tapi nggak pernah menceritakan permasalahan. Benar kalau dia sekali. butuh sesuatu dia tidak pernah ngomong Bilang, ya. gitu. Nah mungkin Katie harus lebih mendekatkan diri kepada kakaknya ya, mungkin dia juga butuh teman Kak, karena kan kita nggak tahu gitu loh dia butuh ada masalah apa, siapa tahu dia dipendem atau dia mungkin punya alasan lain kenapa dia tuh nggak mau bekerja, atau dia ingin memiliki usaha. Dia belum pernah bilang gitu Kak, kayak aku tuh pengen punya usaha, aku nggak mau kerja gitu, atau emang bener-bener dia tuh nggak pernah ngomong gitu? Nggak pernah kak, sempat pernah ditawarin kan sama orang tua tuh, sama kakak juga, lu mau usaha katanya gitu, kalau mau usaha ntar gue modalin kata kakak gitu. Dan orang tua juga sempat pernah nawarin modal, cuman dianya juga gitu kak, nggak ada jawaban kayak. Jadi dia udah nggak ada semangat gitu ya Kak? Iya, makanya kita juga pusing gitu loh. Jadi kalau begitu berarti kita kakak dan orang tua kakak tuh harus menumbuhkan semangat dia lagi untuk bekerja gitu, karena kan mungkin ya kayak sudah saking udah lamanya menganggur gitu, jadi udah males gitu ya kayak. Iya, Karena betul. kita kalau udah kayak udah nggak ada kegiatan tuh ada kegiatan kayak ih males banget gitu kan. Betul Nah sekali. mungkin dia tuh sudah di zona nyamannya dia, kayak dia makan, tidur, main game gitu, kayak udah Ya betul. siklusnya dia tiap hari aja kayak, jadi dia kayak males pengen ngelamar pekerjaan gitu ya. Karena juga mungkin kakak udah males bilangin, orang tua kakak juga udah males bilangin karena udah capek, udah terlalu lama. Jadi mungkin kayak Happy bisa lebih mendekatkan diri lagi sama kakaknya. Kakak kayak Happy mulai dari tegur sapa aja dulu, kayak Mas mau ngapain gitu, Mas udah makan gitu. Nanti kan makin lama-lama dia mikir, oh adik gue kok peduli ya sama gue gitu. Nanti orang tua kakak juga bisa bilang seperti itu ke orang tuanya. Jadi orang tua kakak bisa lebih tegas lagi, karena kan apalagi anak laki-laki kan, anak laki-laki pasti dia akan menikah, apalagi umurnya sudah 28 tahun, akan menikah, akan menjadi kepala keluarga, pasti kan akan menafkahi keluarganya. Tapi hubungan kakak selama ini bagaimana dengan kakaknya? Hubungan saya sama kakak saya ini nih, yang cowok ini, dia baik-baik aja kak, nggak ada masalah sama sekali. Dan begitupun juga dengan kakak saya yang lainnya, sama dia juga nggak ada masalah. Cuman emang dia orangnya tertutup ya, suka nggak pernah cerita. Kalau saya kan sama kakak saya yang perempuan itu kadang suka cerita tuh masalah saya apa gitu, ntar dia kan memberi solusi. Nah kakak saya yang ini tuh beda kak, dia nggak pernah cerita apapun masalahnya dia. Jadi kita semua tuh bingung, sampai kita suka udah ngirimin nih kayak ada pekerjaan nih di sini, kirimin ke dia, tapi dia nggak ada respon. Sering banget kayak gitu, kayak saya cari-cari tuh di mana di internet tuh, browsing kan, tapi saya kirim ke dia nih, dia juga sama, tetap juga nggak ada respon sama sekali. Tapi kakak curiga nggak kayak dia tuh memiliki permasalahan atau gimana? Sepertinya saya curiga sih kak, apa mungkin juga karena orang tua saya yang selalu memanjakan dia kali ya, karena dia anak laki satu-satunya kan. Itu apa mungkin yang membuat dia tuh jadi malas untuk bekerja, jadi kayak udah keenakan dikasih terus loh kak, jadi dia nggak mau kayak mencari pekerjaan sendiri gitu. Jadi dia merasa gue nggak kerja aja dikasih sama orang tua gue, iya, mungkin gitu ya gitu. kayak. Jadi dia pemikirannya kayak santai aja, Ada orang tua gue ini, ada orang gitu tua kan. ini. Nah dia mungkin berpikirnya seperti itu kak. Jadi juga kakak bisa bilang sama orang tuanya untuk lebih tegas lagi, karena kan itu untuk masa depan ya kak ya. Apalagi dia udah lulus kuliah ya kak, sudah S1, itu sayang banget kak kalau misalkan nggak dipergunakan dengan baik. Apalagi anak lelaki, kalau lelaki kan kita menafkahi gitu. Nah mungkin pertama Kak Happy bisa lebih mendekatkan diri lagi sama kakaknya. Kak Happy mulai tegur sapa. Selama ini Kak Happy diem-dieman nih? Enggak, kadang suka negur, udah makan belum loh gitu. Oh, pertama Kak Happy gitu? Iya. Cuma dianya tetap diem aja gitu? Iya, tapi kadang dia juga suka nanyain sih, udah makan belum neng gitu.
mau makan ini nggak gitu, kadang suka nawarin sih gitu. Cuma nggak deket aja, nggak deketnya kayak jadi cuma sebatas say hello gitu ya, nggak Yes. pernah kayak gue mau cerita nih sama lu, Iya. gue punya masalah gini nih. Nah mungkin atau enggak Kak Happy bisa nih mulai dari Kak Happy cerita dulu ke kakaknya, mungkin Kak Happy memiliki permasalahan nih. Kak Happy coba cerita, mas gue punya masalah ini deh gitu, gue harus gimana ya. Jadi kan nanti dia juga mikir kayak, oh adik gue aja cerita ke gue nih, gue juga cerita kali ya ke adik gue. Jadi istilahnya Kak Happy itu memancing. Nah, memancing dia untuk terbuka, tapi emang harus pelan-pelan Kak. Happy mulai tegur sapa lebih sering dan mulai cerita. Terus Happy juga bisa bilang ke orang tua Happy, mah lebih tegas lagi sama mas gitu, biar mas tuh mikir ke depannya harus bagaimana. Jangan dimanjain terus gitu, karena emang kadang orang tua tuh nggak tega Kak. Iya. Walaupun misalkan dia udah gede nih tapi belum kerja gitu, pasti tetap dikasih sama orang tuanya ya kan, karena orang tua tuh nggak bakal tega. Baik Kak, untuk kedepannya nanti saya akan mendekatkan diri saya dengan kakak saya. Mulai dari kayak seperti saya menceritakan masalah saya kepada kakak saya, itu untuk memancing kakak saya bercerita masalahnya dia itu apa ya. Jadi agar kakak lebih terbuka, dia juga lebih terbuka sama kakak. Kita terbuka gitu. satu sama lain lah Ya, ibaratnya. jadi kan dia juga nyaman kalau dia mau cerita sama kakak Happy ya. Betul. Dan saya akan memberitahu orang tua saya agar lebih Tegas lagi sama anaknya. Karena kan dia lelaki, akan menjadi kepala keluarga kan, akan menafkahi keluarganya sendiri Kak. Betul. Jadi dia harus mencari pekerjaan. Betul. Pasti kalau misalkan apalagi orang tua yang ngomong, pasti anak tuh mikir gitu loh Kak. Cuma mungkin selama ini orang tua kakak kurang tegas aja gitu, karena memanjakan. Mungkin kalau lebih tegas lagi, lebih diomongin lagi, mungkin diomongin setiap hari kali ya Kak ya. Iya. Mungkin biar dia mikir gitu. Iya, biar dia sadar gitu. Biar dia sadar. Pasti kan dia kalau gue diomongin mulu nih. Pasti juga kan itu ngangkupin ya, pasti dia kayak yaudah lah gue nyari kerja gitu. Capek juga dengerin ocehan emak juga kan kadang. Cuma kan biasanya tuh kalau anak itu apalagi anak laki itu kurang terbuka terhadap orang tua. Jadi mungkin Kak Happy sendiri nih yang bisa memancing kakaknya untuk lebih terbuka sama Kak Happy. Karena kan Kak Happy di rumah tinggal Kak Happy doang kan sama kakaknya, sama orang tua gitu. Jadi Kak Happy lebih mendekatkan diri sama kakaknya. Di sini Kak Happy lebih berperan gitu ya. Baik, terima kasih ya Kak atas konsultasinya. Baik, sama-sama ya Kak Happy. Semoga kakaknya Kak Happy cepat bekerja, cepat diberi pekerjaan, dilancarkan rezekinya. Kak Happy juga ya. Semoga sehat selalu. Kedua orang tua Kak Happy juga semoga sehat selalu dan rezekinya ya. Amin. Makasih Kak, Iya, semoga Kak. sukses selalu ya.